Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah bergabung di JSLC kali ini. Berhubung sudah waktunya 9.33 ya, sudah lewat ya. Kita buka saja, langsung saja untuk JSLC kali ini. Bapak Ibu sekalian, untuk JSLC kali ini dengan materi, simbologi, dan layout peta. Untuk pembawa acara dipersilakan, pemateri maksudnya. Ada. Oh, masukin ke ini aja, deketin sini. Ya, ini udah di sini. Dalam mulut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Jakarta 1 Learning Center yang ketujuh ya. Yang kali ini dengan tema simbolisasi dan layout peta. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah terkait simbolisasi. Simbolisasi sendiri terdapat beberapa aspek yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu simbolisasi merupakan tanda atau gambar yang digunakan untuk mewakili kenampakan di permukaan bumi sehingga dapat menyampaikan informasi dari pembuat peta kepada pembaca peta. Sehingga simbolisasi di sini sendiri merupakan cara untuk menginformasikan sebuah data kepada pembaca sehingga dapat dimengerti. Kemudian beberapa pembahasan yang terkait dengan simbolisasi peta. Yang pertama adalah jenis simbol peta itu sendiri, kedua adalah sifat dan ukuran data, ketiga variabel visual, dan yang terakhir adalah persepsi yang ditimbulkan dari suatu simbolisasi yang digunakan dalam peta. Kemudian yang pertama adalah jenis simbol peta, secara umum dibagi menjadi dua, yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan wujudnya. Simbol berdasarkan bentuknya secara umum dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama adalah simbol titik, yang merupakan simbol nol dimensional yang digunakan untuk menyajikan data posisional. Contohnya di sini ada beberapa simbol titik. Yang kedua adalah simbol garis, yang merupakan simbol dua dimensional. Di sini simbol dimensional yang dimaksud adalah dia memiliki satuan panjang. Nah, di permukaan bumi sendiri terdapat beberapa objek yang memiliki unsur panjang. Contohnya adalah sungai, jalan, batas administrasi, dan beberapa jenis kenampakan garis serupa. Berikut adalah beberapa contohnya simbol yang ada di peta. Kemudian jenis ketiga adalah simbol area, merupakan simbol tiga dimensional yang mewakili kenampakan yang ada yang memiliki luasan. Contohnya adalah laut, danau, serta penutup lahan. Berikut adalah contohnya. Kemudian yang kedua adalah simbol berdasarkan wujud. Secara umum dibagi tiga juga. Yang pertama adalah simbol piktorial. Simbol piktorial merupakan simbol yang mencerminkan
penampakan sesungguhnya di lapangan. Misal kalau kita memiliki data bandara, nah kita bisa simbolkan seperti pesawat. Jadi dia memiliki hubungan terhadap data yang ditampilkan. Merupakan simbol yang tidak memiliki hubungan tertentu dengan data yang ditampilkan. Yang umumnya dia menggunakan simbol-simbol geometris. Misal di sini ada lingkaran, ada kotak, segitiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah simbol huruf atau angka. Yang di sini data-data ditampilkan dan informasi huruf atau angka kemungkinan bisa mewakili ditampilkan. Misal di sini ada data ladang, kita simbolkan dengan LD atau PB, pagar bambu, seperti itu. Mungkin sampai di sini bisa dimengerti, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah sifat dan ukuran data. Sifat data umumnya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sifat data kualitatif serta sifat data kuantitatif. Sifat data kualitatif umumnya hanya menunjukkan kualitas yang tidak dibarengi dengan bilangan atau angka untuk menjelaskannya. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif yang dinyatakan dengan bilangan, nilai, atau angka. Kemudian ukuran data secara umum dibagi menjadi 3 pula. Yang pertama adalah nominal, ordinal, dan rasio. Interval dan rasio. Data nominal menunjukkan data kualitatif, begitu juga dengan data ordinal. Tapi bedanya di sini, data nominal dia tidak memiliki tingkatan, sedangkan data ordinal dia memiliki tingkatan. Contoh data nominal, misalnya permukiman, FTH, badan jalan. Nah, di sini pada masing-masing kelas di sini, dia tidak memiliki hubungan klausal antara satu dengan yang lainnya, sehingga dia tidak memiliki tingkatan yang untuk membedakan mereka. Kemudian data ordinal dia memiliki tingkatan. Jadi di sini dapat contoh, misal dia jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal. Nah, dari masing-masing jalan di sini dia memiliki tingkatan dari yang fungsi paling besar hingga yang terkecil seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah data interval atau rasio yang berbeda dari kedua ukuran data sebelumnya. Data interval rasio memiliki sifat kuantitatif sehingga dia memiliki nilai. Misalnya di sini jumlah penduduk. Nah, bedanya data interval dan rasio, data interval tidak memiliki nilai satuan yang pasti. Misal dia dinyatakan dengan interval, misal dari nilai 5 sampai nilai 10 sampai nilai 15, dan seterusnya. Sedangkan data rasio dia memiliki nilai yang pasti, dengan 0 yang pasti. Misal satu simbol titik dia mewakili 75 populasi jumlah penduduk, seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan. Di sini ada contoh simbol peta berdasarkan jenis dan ukuran data. Nah, di sini ada beberapa jenis data, yaitu poin, line, dan area, yang dia dinyatakan dengan beberapa ukuran data. Nah, misal contoh pertama, untuk data poin dengan tipe ukuran data nominal, dia dinyatakan dengan simbol yang berbeda-beda, karena dia sendiri tidak memiliki hubungan klausal antara satu dengan yang lainnya. Misalnya seperti ini. Dia antara misal dia di sini ada benchmark di sini, ada gereja, dan ada tambang. Nah, misal di sini ada tambang dan gereja, dia memiliki simbol yang berbeda yang tidak terkait satu dengan yang lainnya. Soalnya dia memang mewakili informasi yang berbeda. Kemudian untuk tipe ukuran data kedua, yaitu ordinal, dia memiliki tingkatan di sini. Dia menyatakan untuk ukuran data yang kecil, dia menyatakan ukuran data kecil. Sedangkan simbol yang besar, dia menyatakan ukuran data yang besar, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah interval dan rasio.
Di sini contoh dari rasio seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Misal di sini satu titik dia mewakili 75 populasi. Sedangkan untuk data interval di sini bisa digambarkan dengan beberapa bantuan dari chart atau bagan. Nah, di sini bisa dia disajikan dengan bar atau lingkaran dengan ukuran tertentu untuk menyajikan intervalnya dia seperti itu. Nah, beberapa contoh lain, misal di sini di data line untuk data yang berbeda di sini dia menunjukkan simbol yang berbeda. Sedangkan untuk data area di sini juga seperti itu, konsepnya sama dengan data yang point seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin di sini sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Baiklah, kalau begitu saya lanjutkan. Bahasan selanjutnya adalah terkait variabel visual. Variabel visual merupakan persepsi atau kesan yang ditimbulkan oleh suatu simbol terhadap pembaca terkait dengan variabel-variabel yang digunakannya untuk membedakan antar masing-masing simbol. Secara umum ada beberapa variabel visual, yaitu bentuk, posisi, ukuran, arah, nilai, warna, dan tekstur atau density. Nah, dari masing-masing variabel visual ini yang nantinya akan digunakan untuk membedakan masing-masing simbol. Nah, kemudian dari variabel visual yang digunakan, terdapat beberapa persepsi yang ditimbulkan. Yang pertama adalah persepsi asosiatif, di mana simbol memiliki level yang sama atau tidak memiliki tingkatan. Kemudian persepsi selektif, di mana bagaimana caranya setiap simbol itu mudah dibedakan. Ketiga adalah order, apabila dari simbol yang ditunjukkan kita dapat menangkap tingkatan-tingkatan khusus yang ada pada peta yang disajikan. Kemudian yang terakhir adalah data kuantitatif. Nah, persepsi kuantitatif ini dapat ditangkap apabila suatu data memiliki besaran angka, dan data itu besaran angka tersebut dapat ditangkap dari simbol yang digunakan. Nah, berikut adalah hubungan antara variabel visual serta persepsi yang ditimbulkan dalam peta. Nah, dari sini kita dapat menganalisis. Jadi untuk memunculkan kesan asosiatif di mana tidak memiliki suatu data tidak memiliki tingkatan, kita dapat menggunakan beberapa variabel visual. Misal untuk data asosiatif dia dapat menggunakan bentuk, orientasi, warna, dan density. Jadi misal untuk data warna, misal kita memiliki beberapa jenis penutup lahan. Nah, kita bisa bedakan berdasarkan warnanya untuk memunculkan kesan asosiatif, di mana simbol memiliki level yang sama. Nah, untuk yang bertingkat, kita dapat menggunakan variabel visual density atau tekstur, di mana dapat dibedakan untuk data yang memiliki nilai rendah, dia memiliki tekstur yang lebih ringan, sedangkan untuk data yang lebih banyak dia memiliki tekstur yang lebih rapat atau kuat, seperti itu. Selain itu kita juga dapat menggunakan ukuran untuk membedakan data bertingkat, misal seperti yang dijelaskan tadi. Untuk data yang simple, untuk data yang kecil kita menggunakan simbol dengan ukuran yang kecil, sedangkan untuk nilai data besar kita dapat menggunakan simbol dengan ukuran data yang besar, seperti itu. Nah, untuk persepsi kuantitatif di sini aslinya kita dapat menggunakan nilai apabila data yang digunakan bersifat interval, sehingga dia dibagi menjadi interval-interval tertentu yang nantinya akan dibedakan berdasarkan nilainya. Kemudian untuk ukuran atau size dia seperti yang dijelaskan tadi, tapi bedanya di sini dia menggunakan satuan berupa angka. Kan tadi kalau yang bertingkat dia menggunakan data kualitatif seperti besar, kecil, rapat, sedang, tidak rapat. Sedangkan untuk data kuantitatif dia menggunakan angka, misal 500, 1000, seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan.
Nah, berikut adalah beberapa contoh penggunaan variabel visual serta persepsi yang ditimbulkan dari simbol yang digunakan. Misal di sini kita menggunakan simbol berupa ukuran ya. Jadi di sini terdapat beberapa lingkaran dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Nah, apabila di sini dia disajikan dengan angka, jadi setiap ukuran lingkaran ini memiliki informasi angka, dia memiliki persepsi kuantitatif. Sedangkan kalau dia cukup memiliki informasi besar, kecil, sedang, rapat seperti itu, dia akan memunculkan persepsi bertingkat. Jadi persepsi yang ditimbulkan juga terkait dengan ukuran data yang digunakan. Kemudian di sini adalah variabel visual arah. Dapat dilihat arsiran di sini dia memiliki arah yang berbeda. Nah, masing-masing arah di sini mewakili informasinya. Jadi kan di sini tidak ada tingkat persepsi tingkatan yang dihasilkan, sehingga dia memiliki persepsi asosiatif. Soalnya dia pada masing-masing simbol di sini memiliki tidak menimbulkan kesan tingkatan seperti itu. Kemudian di sini kita menggunakan variabel visual warna untuk membedakan masing-masing kecamatan di sini. Nah, untuk data kecamatan tentu saja kita tidak memiliki tingkatan kecuali dia berada pada level yang berbeda, misal kecamatan dan kabupaten. Sedangkan apabila di sini yang ditampilkan adalah beberapa data kecamatan, sehingga dia tidak perlu memberikan persepsi bertingkat. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu. Berhubung yang simbolisasi sudah selesai teorinya, bisa dilanjut ke praktek. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan data pelatihannya? Sudah di-download barangkali? Sudah, Mbak. Baik, kalau sudah ada datanya, bisa langsung dibuka ArcGIS Pro masing-masing. Tadi berarti? Dengar. Yang penting ininya. Iya di bawah. Apakah baik Bapak Ibu, apakah sudah dibuka ArcGIS Pro masing-masing? Sudah, Mbak. Kalau begitu bisa dibuat map baru. Misal di sini saya masukkan judulnya. Itu cuma gini. Berhubung kita tidak memerlukan base map yang crowded, bisa di-remove dulu. Nah, kalau sudah terbuka interface ArcGIS di sini, bisa langsung dimasukkan datanya, Bapak Ibu yang sudah di-download tadi. Bisa di menu map, di tools add data. Nah, di sini datanya ada 3. Ada fasilitas umum, jalan, dan jumlah penduduk. Nah, di sini ada data outline. Dia hanya batas luar dari cakupan data yang digunakan. Nggak apa-apa, dimasukkan saja untuk nanti waktu layouting.
sudah di oke. Nah, berhubung nanti kita akan membuat simbol dari data-data yang digunakan, kita bisa hilangkan dulu simbolisasinya yang sudah ada. Bisa diklik di appearance. Semuanya diganti ke single simbol. Jadi kita akan mulai dari awal ya Bapak Ibu. Pelan-pelan aja kan ada delay mungkin. Oh ya. Diganti dulu aja ke single simbol. Baik Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada yang tertinggal. Jadi kita mulai dari kanvas yang kosong seperti ini. Data-datanya masih belum tersimbolisasi dengan simbol-simbol tertentu. Sehingga di sini dia masih berupa data, belum berupa informasi. Sehingga belum ada informasi tertentu yang dapat kita ambil dari data ini. Nah, selanjutnya untuk memunculkan informasi dari masing-masing data, kita dapat simbolkan sehingga masing-masing data dapat menunjukkan jati dirinya. Seperti itu. Nah, di sini kan ada beberapa jenis data. Yang pertama adalah data titik, data fasilitas umum, data garis, data jalan, dan data jumlah penduduk. Yang dia menunjukkan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Nah, jadi di sini satuan terkecil dari data poligonnya adalah kecamatan. Selanjutnya untuk melakukan simbolisasi, kita dapat melakukan pada masing-masing data di sini. Misal kita mulai pada data fasilitas umum. Nah, di dalam data fasilitas umum ini terdapat beberapa kelas data. Yang pertama adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan. Nah, dari masing-masing kelas di sini dapat kita analisis ukuran data dari data ini. Nah, untuk pada masing-masing fasilitas di sini kan dia dinyatakan dengan huruf, jadi dia bersifat kualitatif. Sedangkan dia pada masing-masing fasilitas tidak memiliki tingkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dia memiliki ukuran data nominal, seperti itu. Jadi kalau kita ingat kembali tadi materinya, kesan yang dapat ditimbulkan dari masing-masing kelas masing-masing kelas di sini dapat menggunakan beberapa jenis variabel visual. Di sini kita pilih saja bentuk, berhubung dia memiliki bentuk data titik seperti itu. Nah, tadi kan sempat dipaparkan bahwa bentuk simbol dapat dibagi menjadi dua, yaitu simbol abstrak dan simbol piktorial. Nah, untuk simbol abstrak sendiri, dia dapat disajikan dengan beberapa bentuk-bentuk geometri, sedangkan untuk simbol piktorial, dia menggunakan simbol-simbol picture yang sesuai dengan data yang diwakilinya. Misal kita langsung saja coba. Nah, jadi di sini kan kita bedakan simbol-simbolnya berdasarkan field jenis di sini. Nah, kita dapat memilih unique value karena kita akan mensimbolkan sesuai dengan value-nya. Value di sini. Oke, nah, bisa dipastikan di sini simbolisasi dilakukan pada data fasilitas umum terhadap field jenis. Jadi field jenis di sini dia berisi
kelas-kelas yang digunakan untuk simbolisasi. Kemudian apabila sudah, kita masukkan semua kelas yang ada di dalam data yang digunakan. Nah, berhubung dia di sini tidak ada other value, di sini yang bisa di-remove saja. Seperti ini. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Atau barangkali ada yang tertinggal? Nah, untuk simbolisasi di sini kita dapat memilih antara menggunakan jenis simbol geometris atau atau jenis simbol piktorial. Kalau yang di sini terserah Bapak Ibu saja mau simbolisasi kayak gimana. Nah, untuk mengganti simbol di sini cukup diklik 2 kali pada kotak di sini, format simbolnya. Nah, di sini kita kan akan mensimbolkan fasilitas kesehatan. Di sini saya memilih jenis simbol piktorial sehingga dia akan menggunakan simbol yang dapat mencerminkan dari data yang digunakan. Misal di sini saya memilih hospital untuk mewakili data fasilitas kesehatan. Nah, dari data ini kita dapat atur dari galeri ke properties, kita dapat atur warna dan ukuran dari simbol yang digunakan. Misal di sini saya cukup menggunakan default-nya saja, atau saya kurangi, kayaknya terlalu besar. Nah, kalau sudah kita apply saja. Nah, di sini sudah terlihat perubahan dari simbol yang digunakan. Dia akan berubah menjadi seperti ini, sesuai dengan simbol yang kita pilih. Nah, cara yang sama digunakan untuk masing-masing fasilitas yang lain. Misal untuk fasilitas pendidikan, kita dapat memilih nanti masuk ke 4 ya. 4 dulu masuk ke 3. 1, 2. Di sini ada school. Malah makin gelap. Saya pilih yang ini saja. Kemudian di properties dapat disamakan dengan yang sebelumnya. Soalnya di sini kita tidak menggunakan perbedaan ukuran untuk simbolisasi data. Jadi usahakan masing-masing data memiliki tingkatan yang sama. Baik itu ukuran maupun sudutnya. Kalau sudah bisa kita apply. Kalau sudah kita bisa move ke kelas yang ketiga, yaitu fasilitas peribadatan. Di sini aslinya terserah Bapak Ibu saja ya mau simbolisasi seperti apa sesuai dengan keinginan masing-masing saja. Nah, di sini untuk fasilitas peribadatan saya memilih place of worship. Nah, jangan lupa dia di sini disamakan ukurannya, soalnya kita tidak menginginkan adanya perbedaan tingkatan dari masing-masing simbol. Nah, berhubung di sini saya menggunakan simbol ungu pada sekolah, jadi saya ingin menggunakan warna yang lain, tetapi dia tidak perlu menggunakan warna yang menimbulkan kesan bertingkat, misal menjadi ungu muda atau ungu lebih tua. Jadi cukup warna yang lain saja. Kalau sudah bisa di-apply. Nah, seperti ini. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang tertinggal.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke data selanjutnya. Jadi di sini data jalan kita akan mensimbolkan berdasarkan tipologi dari jalan itu sendiri. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, tipologi jalan di sini memiliki nilai ordinal. Nah, jadi dari masing-masing kelas di sini dia memiliki kesan bertingkat. Dari jalan arteri, kolektor, jalan tol, nah, berhubung kita menggunakan data ordinal, jadi kita perlu memilih simbol yang sesuai dengan ukuran data yang digunakan. Kita tetap menggunakan unique value karena kita menggunakan filter tertentu untuk melakukan simbolisasi. Nah, bisa dipilih saja yang unique value. Nah, pastikan di sini simbol yang diubah adalah simbol jalan dengan field. Kalau di sini tipologi. Nah, karena kita tidak memiliki other value atau value yang lain, kita remove saja. Seperti ini. Nah, dengan tipe metode yang sama, kita lakukan seperti yang di data fasilitas umum tadi. Kita klik 2 kali di kotakan tadi, kotakan simbol yang tadi. Nah, untuk memudahkan, kita langsung ke properti saja. Kita cukup mengganti simbol dan ukuran dari garis yang ditampilkan. Nah, misal tadi kita perlu diingat ya Bapak Ibu, di sini yang akan disimbolkan data apa? Misal saya akan mensimbolkan data jalan arteri. Maka kita pilih di sini. Kalau di sini saya memilih warna merah dengan ukuran 2 PT. Kalau sudah bisa di-apply. Yes. Nah, kemudian untuk jalan tol, nah, kita di sini bisa memindah urutan dari kelas yang digunakan. Misal saya ingin jalan tol memiliki urutan paling tinggi di legendanya nanti, kita pindahkan saja ke atas. Dan yang kolektor paling bawah, seperti ini. Nah, selain dengan ukuran, kita dapat melakukan pembedaan data ordinal di sini berdasarkan densitas atau kepekatan dari warna yang digunakan. Misal di sini tadi kan kita menggunakan poinsettia red. Nah, untuk data jalan tol, saya akan menggunakan warna merah yang lebih pekat. Di sini saya menggunakan Tuscan red. Dengan ukuran 2 PT. Nah, di sini saya tidak menggunakan pembedaan ukuran, tetapi saya menggunakan pembedaan nilai atau warna dari data yang digunakan. Nah, di sini dapat terlihat adanya pembedaan tingkatan, walaupun kita tidak membedakan warna dari data yang digunakan. Kalau sudah di yang terakhir adalah jalan kolektor. Berhubung jalan kolektor memiliki hierarki yang lebih di bawah dari jalan tol dan arteri, nah dia dapat disimbolkan dengan persepsi. Dia memiliki tingkatan yang lebih kecil. Misal saya di sini bedakan dengan ukuran dari
garis yang digunakan. Saya memilih satu PT. Kalau sudah, di-apply saja. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Langsung ambil 2 atas itu. Nomor 3. Berhubung masih nominal. 6 kotak atas. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke jumlah penduduk. Nah, di sini kita akan mensimbolkan data ini berdasarkan dengan jumlah penduduknya. Nah, di sini kan kita menyajikan data dengan sifat kuantitatif, sehingga di sini terdapat beberapa nilai yang dapat disimbolkan berdasarkan angka di sini. Nah, di sini agak sedikit tricky. Kita dapat menggunakan symbolize layer by quantity di sini. Jadi dia kita simbolkan berdasarkan kuantitas dari data yang digunakan. Bisa klik di sini. Kalau di sini saya memilih graduated color. Jadi dia membedakan masing-masing simbol berdasarkan kecerahan dari warna yang digunakan. Nah, di sini perlu dipastikan data yang digunakan adalah jumlah penduduk dengan field jumlah penduduk. Nah, di sini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengkelaskan masing-masing data di sini. Nah, di sini terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah natural break. Jadi dia membedakan masing-masing, membagi kelasnya berdasarkan frekuensi dari keluarnya data. Misal untuk lebih mudahnya saya pindah ke histogram saja. Nah, di sini kan kita bisa melihat sebaran data yang kita punyai. Nah, jadi kalau misal kita menggunakan natural break, dia akan mengelompokkan berdasarkan suatu data ngumpulnya di mana, seperti itu. Misal di sini terdapat 3 data yang cukup renggang. Ada 3 data di sini yang mengumpul di sini. Nah, dia akan dikategorikan menjadi satu kelas sendiri, yaitu dari 1000 sampai 2500. Sedangkan untuk data yang lain, misal di sini terdapat tumpukan data di sini dan di sini. Nah, maka dia akan dikategorikan menjadi kelas sendiri. Seperti ini. Sedangkan untuk apabila kita menggunakan metode lain, misal kita menggunakan metode kuantil, sehingga kalau metode kuantil di sini dia membagi suatu kelas berdasarkan isinya. Jadi kalau misal per kelas dia harus berisi 10 anggota seperti itu. Atau nah, misal di sini dia per kelasnya dapat dibagi menjadi 2 atau 3 anggota seperti ini. Jadi kalau misal kita analisis, kelas yang digunakan pada masing-masing metode akan berbeda. Misal untuk natural break seperti ini, karena dia menganalisis dari frekuensinya, sedangkan untuk metode kuantil, nah dia akan bergeser seperti ini, sesuai dengan jumlah anggota dalam masing-masing kelasnya. Nah, ada metode lain yaitu equal interval. Jadi kita perlu menentukan berapa kelas yang akan digunakan dalam simbolisasi yang dilakukan. Jadi nantinya masing-masing kelas ini akan memiliki rentang nilai yang sama. Misal di sini dari 1000 sampai 1800, dari 1800 sampai 2600. Jadi di sini rentang kelasnya akan sama. Misal kita ganti kelasnya menjadi 4 kelas. Nah, dia juga akan membagi dengan sama rata, seperti ini. Nah, sedangkan untuk manual intervaling, kita bisa menggeser-geser. Nih,
dia kelasnya akan seberapa. Jadi untuk metode yang digunakan aslinya dapat ditentukan berdasarkan visualnya. Jadi kita pilih saja yang manual, yang visualnya lebih baik, yang mana yang mampu membedakan masing-masing data dengan baik itu yang mana, dan atau dengan jenis data yang ditampilkan. Misal kita menampilkan di sini jumlah penduduk. Kalau misal kita menggunakan kita menggunakan natural break di sini, kalau dapat kita analisis, jadi untuk jangkauan segini kita akan mensimbolkan dengan warna yang sama, sedangkan untuk nilai dari 1000 sampai 2500 di mana dia memiliki jangkauan yang cukup besar, dia juga akan memiliki simbol yang sama seperti ini. Jadi kita perlu menganalisis simbol mana yang menurut kita cocok terhadap data yang kita gunakan. Berhubung di sini saya menggunakan jumlah, jadi kalau menurut saya akan lumayan bagus kalau kita menggunakan equal interval. Tapi secara visual di sini dapat kita lihat pembedaan warnanya tidak cukup beragam ya Bapak Ibu. Jadi yang di sini cenderung mengumpul masing-masingnya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih terdiferensiasi, bisa menggunakan yang natural break di sini. Jadi dia lebih terbedakan di sini nantinya. Nah, untuk metode yang akan kita gunakan di sini bisa dicoba-coba mana yang visualnya lebih bagus dan mana yang secara konsep bisa menjelaskan data yang kita gunakan. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, selanjutnya dari sini kita akan move ke layout peta. Mau langsung lanjut atau istirahat dulu? Barang 5 menit. Biru, putih, hijau. Itu nggak ya? 2 baris itu putih dari biru. Baik, kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya, yaitu layout peta. Kalau putihnya langsung ya biru. Nah, materi selanjutnya adalah layout peta. Di sini terdapat beberapa aspek yang perlu kita pahami, di mana layout peta merupakan tahap akhir dari pembuatan peta, dalam arti menyusun, meletakkan komponen-komponen tertentu pada peta. Jadi lebih terkait dengan informasi tepi dan lokasinya di peta itu sendiri. Kemudian komponen layout peta di luar muka peta ada beberapa. Yang pertama adalah judul peta, skala, legenda, orientasi, serta sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, aspek pertama adalah judul peta. Nah, di sini perlu ditandai bahwa dia harus memuat isi peta dan lokasi dari peta itu sendiri. Misal kita akan membuat peta penutup lahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, ada beberapa informasi yang perlu ada dalam judul peta itu sendiri, yaitu tema dari peta itu sendiri, yaitu di sini penutup lahan, serta lokasi dari peta yang dibuat, yaitu di sini Provinsi DKI Jakarta. Kemudian skala peta. Nah, skala peta di sini penting karena dia memberikan gambaran
ukuran dari simbol yang ada di peta terhadap aslinya di lapangan. Nah, secara umum dia merupakan perbandingan antara jarak objek di peta terhadap jarak objek di permukaan bumi. Nah, jadi misal kita memiliki skala peta 1:1000. Jadi 1 cm di peta akan mewakili 1000 cm di permukaan bumi. Seperti itu. Kemudian jenis skala peta secara umum dibagi menjadi 3, yaitu skala bar, dia menggunakan batang, skala angka, dia menggunakan angka atau perbandingan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, misal 1:1000 atau dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah skala verbal. Di sini skala verbal dia menjelaskan dengan kata-kata, misal seperti ini. Jadi suatu peta terdapat tulisan 1 cm pada peta akan mewakili 1000 cm di permukaan bumi. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh skala verbal. Selanjutnya adalah legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol yang ada pada muka peta. Nah, seperti yang tadi dilakukan, kita melakukan simbolisasi. Nah, nanti keterangan dari masing-masing simbol akan diletakkan pada legenda. Nah, ini adalah contoh legenda peta. Di sini ada simbol dan keterangannya. Itu. Nah, selanjutnya adalah orientasi. Di sini orientasi digunakan untuk menunjukkan arah mata angin pada peta. Nah, secara umum terdapat beberapa jenis mata angin yang digunakan dalam peta. Yang pertama adalah utara sebenarnya, yang kedua utara pada peta, yang terakhir adalah utara magnetis peta. Jadi kalau misal dia utara sebenarnya, dia ya udah menunjuk ke atas dari peta. Sedangkan untuk utara peta, ya utara pada peta itu sendiri biasanya mengarah ke atas. Sedangkan untuk utara magnetis dia lebih spesifik mengarah pada utara magnetis bumi atau kutub bumi. Nah, untuk utara magnetis biasanya digunakan untuk membuat peta-peta topografi dan atau peta-peta penerbangan yang terkait dengan sudut inklinasi seperti itu. Nah, seperti ini adalah contoh orientasi pada peta yang biasanya kita temui pada peta-peta yang sudah ada. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, next. Nah, terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, dari sumber dan tahun pembuatan peta ini, kita dapat mengetahui keabsahan dari suatu peta. Jadi, suatu peta akan memiliki distorsi atau akan memiliki kesalahan sesuai dengan informasinya itu sendiri. Misal kita memiliki peta kepadatan penduduk yang dibuat tahun 1997 misal. Nah, untuk peta tersebut tentunya untuk digunakan pada saat sekarang, pada tahun 2022, sudah tidak absah lagi. Seperti itu. Nah, untuk membuat peta, kita dapat menganalisis, misal suatu peta dibuat oleh instansi tertentu. Misal suatu peta topografi laut dibuat oleh Disidros. Sedangkan terdapat peta lain yang dibuat oleh mahasiswa mana gitu. Jadi kita dapat menganalisis mana data yang lebih absah kita gunakan untuk analisis itu. Garis besarnya. Kemudian terdapat aslinya kalau kita ingin melakukan layouting peta, khususnya peta tematik, itu bisa bebas-bebas saja sesuai keinginan Bapak Ibu di sini. Sedangkan kalau peta dasar biasanya sudah ada aturannya ya. Tapi untuk layout yang bebas ini tentu memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatannya. Yang pertama adalah kejelasan. Jadi peta harus jelas tujuannya untuk apa. Misal kita akan membuat peta kepadatan penduduk. Nah, hanya informasi-informasi yang sesuai dengan tema yang perlu ditampilkan pada peta. Misal seperti ini, saya punya contoh peta. Dia mewakilkan populasi yang ada pada suatu area. Nah, di sini dapat kita analisis, terdapat informasi yang terlalu berlebihan di sini, jadi terlihat terlalu crowded.
Nah, di sini sepertinya untuk data sungai, jalan, serta airport tidak perlu ditampilkan. Soalnya kan kita tidak sesuai dengan tema yang diusung oleh peta yang dibuat. Seperti itu. Nah, kemudian kita perlu mempertimbangkan tingkatan dari kepentingan informasi tepi peta itu sendiri. Misal untuk kita membuat peta, biasanya kita yang pertama kali dilihat adalah judul peta, sehingga diusahakan judul peta itu diletakkan pada lokasi yang paling mudah dilihat. Biasanya dia diletakkan pada lokasi paling atas seperti ini. Jadi kalau misal kita meletakkan judul peta misal di pojok bawah sini, dia akan sulit untuk terlihat oleh pembaca. Jadi kita perlu pembaca akan bingung ini petanya temanya apa dan berisi apa, seperti itu. Kemudian peta perlu seimbang, di mana suatu data memiliki titik tengah visual, dan pada peta itu sendiri dia memiliki titik optical center atau titik tengah dari muka peta itu sendiri. Nah, di sini dapat kita analisis simbol X di sini merupakan visual center dari data yang kita gunakan. Sedangkan data X yang besar ini perpotongan dari diagonal muka petanya adalah titik center dari optical center dari muka peta itu sendiri. Sehingga peta yang baik sebaiknya antara visual center dan optical center dia berhimpitan atau mendekati. Seperti itu. Jadi dia kalau dilihatnya enak, tidak terlalu condong ke kiri atau tidak terlalu condong ke kanan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah peta sebaiknya satu kesatuan. Jadi tidak ada informasi yang saling tertutup atau saling membanting satu sama lain. Misal kalau kita memiliki data jalan di sini misal. Nah, data jalan biasanya diberikan toponimi. Nah, masing-masing toponimi itu tidak boleh memotong atau menutupi informasi lain yang akan disajikan dalam peta, seperti itu. Nah, di sini terdapat contoh peta dengan layout yang cukup baik ya di sini. Jadi data muka petanya terlihat dengan jelas, tidak terlalu kecil, dan titelnya atau judulnya dapat dengan mudah terlihat. Serta masing-masing blank space di sini terisi dengan informasi tepi. Jadi tidak ada yang space yang terbuang secara percuma. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk informasi di sini saya ambil dari Principle of Map Design dari Judith. Kalau misal mau cari bukunya bisa, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan juga adalah kontras dan harmoni. Jadi peta yang baik sebaiknya dia dapat menonjolkan informasi tertentu dari peta itu sendiri. Misal kita memiliki peta, misal kita memiliki peta seperti ini. Nah, dia menggunakan kontras untuk menonjolkan informasi isi dari peta itu sendiri terhadap background yang ada di belakang informasi yang disajikan. Nah, sedangkan untuk harmoni aslinya lebih ke arah kesal visual yang
ditampilkan oleh peta itu sendiri. Jadi apakah peta itu enak untuk dilihat, apakah perpaduan warnanya sesuai, kontrasnya, apakah simbol peta itu saling overlap atau tidak. Nah, itu lebih ke arah harmoni. Jadi peta yang baik sebaiknya dia antar masing-masing komponen pada peta dapat menimbulkan harmoni. Jadi tidak tumpang tindih dan tidak saling tabrakan seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung masuk ke proses layouting. Nah, kalau kita ingin melakukan layouting, kita bisa di insert, di menu insert, pilih new layout. Nah, di sini kita bisa memilih ukuran dan arah kertas yang akan kita gunakan. Kalau di sini saya menggunakan kertas A3 dengan posisi portrait. Sampai sini mungkin ada yang tertinggal atau ada yang ditanyakan? Bagaimana, Bu? Baik, kalau sudah kita lanjutkan saja. Nah, biasanya aspek pertama yang dimasukkan dalam peta adalah muka peta itu sendiri. Nah, di sini kalau kita akan memasukkan muka peta, kita pindah dulu ke menu insert. Kemudian kita pilih map frame atau frame peta. Nah, kita masukkan map yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau sudah, kita kotakin saja area yang mau kita isi dengan muka peta. Ini. Nah, untuk mengedit muka peta di sini, kita tidak bisa langsung edit seperti ini. Tapi kita harus activate terlebih dahulu. Jadi kita mengaktifkan informasi yang ada di dalam muka peta ini. Nah, kita di sini kan akan menyajikan data jumlah penduduk dalam peta. Jadi kita akan membuat peta jumlah penduduk di kabupaten ini. Di kota ini. Nah, kalau Bapak Ibu pastinya tahu ini daerah mana. Ini adalah daerah Jakarta Timur. Nah, di sini kita dapat mengatur skala dari data yang kita gunakan. Di sini kan dia terlihat kecil banget ya Bapak Ibu. Saya ganti skalanya. Mengganti skala dapat langsung di sini, di bagian bawah kiri. Nah, di sini saya ganti dengan nilai 75.000. Kalau sudah, bisa dipas-paskan sehingga ini nanti datanya akan seimbang, tersebar di seluruh muka peta. Nah, kalau datanya seperti ini terlihat kosong sekali ya Bapak Ibu, kita bisa tambahkan base map yang diusahakan tidak mengganggu dari tampilan visual isi peta itu sendiri. Misal saya menggunakan background yang cukup
simple, yaitu yang light gray tadi, light gray base map. Nah, di sini kan dia tidak terlalu terlihat mengganggu dari isi peta itu sendiri. Jadi yang isi petanya masih terlihat sangat menonjol. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, suatu peta harus sesuai dengan tema, harus jelas arah dan tujuan dari peta itu sendiri. Misal di sini kita terdapat informasi yang tidak terlalu perlu untuk ditampilkan ke peta tersebut. Misal untuk data jumlah penduduk, kita kan tidak terlalu perlu menampilkan data fasilitas umum. Jadi kita centang saja. Sedangkan untuk data jalan, ini juga aslinya tidak terlalu perlu. Jadi tapi terserah Bapak Ibu saja mau kombinasi informasi di dalamnya seperti apa. Saya centang saja. Nah, jadi inti dari penggunaan ini tadi adalah bagaimana kita memilih informasi apa yang sesuai di peta yang akan kita buat, seperti itu. Jadi tidak perlu semua informasi yang kita miliki perlu dimasukkan ke dalam peta yang kita gunakan, yang kita buat. Nah, biasanya kalau sudah bisa kita di layout, di menu layout bisa kita close activation. Jadi kita langsung masuk ke interface layout peta itu sendiri. Jadi sudah tidak mengedit dari interface muka peta yang kita gunakan. Bisa kita close. Nah, kalau kita sudah unactivate seperti ini, dia akan stay seperti ini. Jadi dia tidak akan geser-geser dan tidak akan berubah skala. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah skala yang kita gunakan sebaiknya dia bulat. Jadi tidak akan membingungkan pembaca yang membaca peta kita. Misal kita kalau misal membuat skala 75.432 seperti ini, itu akan menimbulkan kebingungan karena angka yang kita gunakan tidak bulat. Seperti itu. Bayanginnya juga agak susah di permukaan bumi seperti apa. Nah, kemudian setelah kita masukkan muka peta di sini, ada yang tertinggal mungkin? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Nah, di sini setelah kita memasukkan muka peta, biasanya yang kita masukkan setelah itu adalah grid dari peta itu sendiri. Nah, sebelumnya kita perlu pilih map frame yang akan kita tambahkan grid. Di sini ada menu grid. Jangan lupa diklik dulu. Kalau misal tidak kita klik, dia tidak akan muncul. Misal kita pilih di sini, di data jalan. Jadi kita tidak bisa memberikan grid pada data individual jalan ini. Tapi kita bisa memberikan grid pada map frame tertentu, misal seperti ini. Nah, ini bisa kita masukkan grid. Nah, secara umum terdapat dua jenis grid yang biasanya digunakan dalam pemetaan. Yang pertama adalah graticule. Jadi dia lebih bersifat universal karena dia memiliki mempersepsikan suatu bumi dengan bulat seutuhnya. Jadi di sini kita menggunakan satuan berupa angular atau sudut. Nah, di sini didasarkan oleh longitude dan latitude dari globe. Sedangkan untuk measure grid, kita mempersepsikan suatu bumi yang sudah didatarkan, sehingga ini adalah koordinat hasil dari proyeksi permukaan bumi. Nah, umumnya di sini yang digunakan adalah BGS 45.
datumnya. Hasilnya bisa berbeda sesuai dengan datum yang kita gunakan, tetapi untuk data yang kita gunakan, kita menggunakan datum BGS 45. Sehingga di sini secara otomatis dia akan menyajikan informasi koordinat dengan datum BGS 45. Seperti itu. Tapi nantinya ini akan dapat berbeda-beda sesuai dengan data yang kita gunakan. Misal data yang kita gunakan menggunakan DGN, maka dia akan secara otomatis mengikuti datum yang kita gunakan. Seperti itu. Sampai sini ada yang tertinggal mungkin? Nah, biasanya untuk penggunaannya, untuk yang measure grid, digunakan untuk pemetaan yang skala lebih lokal. Jadi skalanya lebih besar dan area cakupannya lebih kecil. Soalnya dia memang dikhususkan untuk, memang digunakan, diperuntukkan untuk data-data dengan informasi yang lebih detail. Sedangkan untuk data gratikul di sini dia umumnya digunakan untuk menyajikan data yang lebih luas. Soalnya kalau misal kita menggunakan measure grid, dia akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa zona. Kalau kita mengingat ada yang di pilihan koordinat, kita biasanya melihat UTM dengan datum WGS 45 di zona berapa S, berapa N, seperti itu. Nah, berhubung kita yang akan dipetakan data Jakarta, maka kita menggunakan sistem koordinat UTM 49M. Gitu. Nah, biar lebih lengkap kita coba saja keduanya. Yang pertama saya akan memilih do horizontal label gratikul di sini. Saya pilih biru soalnya di RBI biasanya kalau yang gratikul dia disajikannya biru. Kalau sudah bisa diklik di sini. Nah, apabila kita memasukkan grid, dia akan otomatis tertambahkan di sini di layout. Ada grid horizontal label gratikul. Jadi kalau misal kita akan mengedit ini, kita perlu memilih di sini dulu. Misal apabila kita ingin mengubah interval di sini, kan kalau kita lihat di sini kan terlalu rapat ya Bapak Ibu. Rapat banget. Bisa diklik 2 kali di sini, horizontal gratikulnya. Dia akan secara otomatis mengeluarkan properties dari elemen di sini. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah mengubah interval dari garis gratikul di sini beserta dengan labelnya. Nah, untuk mengubah secara jadi kalau misal di sini dicentang, dia akan membagi sesuai dengan AI-nya di sini. Jadi kalau misal kita ingin mengubahnya secara manual, kita perlu centang di sini. Nah, kalau sudah, kita bisa pindah ke sebelahnya, ke komponennya. Nah, di sini intervalnya bisa kita ganti pada masing-masing, bisa di label, text, dan grid line-nya. Nah, biasanya saya mengubah pertama kali di grid line karena dia akan langsung terlihat di sini. Misal saya nah, ini. Misal dia intervalnya saya rubah menjadi 3 derajat. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, kita dapat analisis ini apakah terlalu rapat atau tidak sesuai dengan visual reason-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya untuk mengubah labelnya, kita sesuaikan dengan grid yang kita gunakan. Jadi di sini kan kita menggunakan interval 3 derajat. Jadi di label juga kita ganti menjadi 3 derajat. Sehingga antara grid dan labelnya akan match satu sama lainnya.
Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia ada yang labelnya tegak seperti ini. Sedangkan biasanya kalau di peta, kalau di samping-sampingnya dia akan tertidur secara vertikal seperti ini. Nah, untuk mengubahnya, kita perlu di sini pengaturan vertikal dari komponen yang digunakan, komponen label yang digunakan. Jadi yang akan kita vertikalkan hanya yang east dan west saja. Jadi yang samping-samping kita buat secara vertikal seperti ini. Nah, dia nanti akan otomatis teradjust seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang tertinggal? Nah, di sini juga ada tiks dan tik 1. Kalau yang tik adalah yang ini. Yang tik di luar untuk menunjukkan dia menghubungkan dengan labelnya. Seperti ini. Yang ini yang agak panjang. Sedangkan yang tik 1 adalah yang tik-tik kecil untuk membantu ini. Nah, alangkah lebih baiknya kita membuat tik ini sesuai dengan grid dan label yang kita buat. Misal kita yang tik gede, kita ganti sesuai dengan label dan grid yang kita buat. Nah, seperti ini. Sedangkan tik-tik kecil dapat kita sesuaikan tergantung dengan peruntukan data itu sendiri. Misal kita memerlukan identifikasi posisi yang lebih detail, kita dapat menggunakan bantuan tik ini. Jadi ini tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Misal di sini saya ganti saja ke, berhubung di sini satuan terkecilnya adalah kecamatan, jadi tidak terlalu perlu dilakukan perhitungan. Berbeda dengan apabila kita menggunakan peta topografi atau peta penerbangan, kita perlu identifikasi posisi yang detail. Jadi ininya perlu data yang detail. Sedangkan untuk informasi jumlah penduduk sekiranya sepertinya tidak terlalu perlu dilakukan pendetilan grid secara banyak seperti ini. Nah, kalau menurut saya 30 derajat sudah cukup membantu dalam identifikasi peta yang digunakan. Oh ya, ada satu yang lupa saya lakukan adalah labeling dari kecamatan yang ada di muka peta. Nah, jadi pada sebuah peta perlu adanya labeling sehingga kita tidak bingung ini di daerah mana, terus kemudian poligon ini mewakili area yang mana, seperti itu. Nah, untuk melakukan labeling pada peta, kita bisa klik di data yang akan kita lakukan labeling. Kalau di sini saya menggunakan data jumlah penduduk yang ditampilkan di peta. Nah, di feature layer-nya dipilih labeling. Jangan lupa ini dilabelkan. Nah, field-nya yang kita gunakan adalah WAD-MKC. Jadi dia secara otomatis akan menampilkan toponimi dari masing-masing kecamatan yang kita tampilkan pada peta. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nah, setelah yang gratical perlu dicoba juga nggak? Nah, sampai kita cukupkan sampai sini. Selanjutnya adalah komponen lain di luar muka peta.
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa komponen di luar muka peta. Yang pertama adalah judul peta, skala peta, legenda, orientasi, serta sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke komponen yang pertama, komponen yang bisa dibilang sangat penting untuk mengetahui dia menampilkan informasi apa petanya, yaitu judul peta. Nah, umumnya judul peta diletakkan pada bagian paling atas sebuah peta. Jadi dia diletakkan pada tempat yang paling mudah untuk ditemukan oleh pembaca peta. Nah, di sini untuk untuk memudahkan dalam pembuatan judul, saya buat terlebih dahulu kotakan yang untuk mewadahi judul peta itu sendiri. Bisa dipilih di sini. Tapi ini terserah ya, bergantung pada keinginan Bapak Ibu ingin disimbolkan seperti apa, ingin dibuat seperti apa. Kalau sudah ada kotakan di sini, kita bisa masuk ke formatnya. Filenya kita bisa sesuaikan dengan background yang ada di sini. Nah, di sini kontras dan harmoni sangat diutamakan ya Bapak Ibu. Jadi biar di mata juga enak lihatnya. Jadi saya menggunakan warna yang senada saja dengan backgroundnya seperti ini. Tapi kembali lagi, pembuatan layout umumnya terserah pada pembuat peta itu sendiri. Soalnya selera kan memang beda-beda. Dengan stroke-nya saya bikin hitam saja. Nah, kalau sudah, kita bisa memasukkan judul peta di sini. Nah, di sini kita perlu memasukkan teks karena judul peta berupa teks. Nah, untuk memasukkannya kita menggunakan ini rectangle text. Nah, kemudian kalau ini sudah diklik, kita tandai saja area mana yang akan dimasukkan teks. Misal di sini saya masuk peta jumlah di sini bisa kita besarkan di format teksnya. Misal saya pilih, jangan lupa di blok dulu. Kita pilih 24 peta. Kemudian saya tengahkan. Oh. Kita bisa pas-paskan biar secara visualnya dia bagus. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah skala peta. Di sini kita bisa memilih menimbang-nimbang skala peta mana yang akan kita gunakan. Kan di sini ada beberapa jenis skala peta. Ada skala bar, ada skala angka, dan ada skala verbal. Nah, terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan pada masing-masing skala. Jadi
membuat peta pada kertas A3 misal. Sedangkan kita nantinya akan dicetak pada kertas A4. Jadi dia akan secara otomatis skala barnya itu akan mengikuti ukuran dari peta yang ditampilkan. Sedangkan kalau misal kita menggunakan skala angka, kan kalau peta diperkecil, otomatis jarak pada peta akan berubah. Jadi kalau misal kita menggunakan skala angka, untuk peta yang di print pada kertas yang berbeda, dia akan tidak valid. Karena skala angka tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi pada peta apabila kita melakukan print out pada kertas yang berbeda. Seperti itu. Tapi secara umum skala angka lebih mudah untuk dipahami. Apalagi untuk pemetaan pengukuran pada peta. Jadi kita langsung tahu skalanya berapa. Sedangkan untuk apabila kita menggunakan skala bar, kita perlu mengukur skala bar itu sendiri. Misal misal skala 101/100.000 misal. Misal di sini ada skala bar. Nah, dari sini ke sini kita diketahui jaraknya di lapangan seperti apa. Sedangkan kalau misal di sininya kita perlu mengukur dengan penggaris. Jadi kita baru bisa mengetahui skala bar setelah kita mengukur barnya itu sendiri. Jadi kalau udah nyampe Batam, dia udah saya. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan saja skalanya. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk pemasukan skala bar, tinggal kita klik di sini. Mau skala yang seperti apa? Misal saya memilih skala yang ini, yang terlihat cukup simpel. Nah, misal saya masukkan skalanya di sini. Nah, kalau kita masukkan skala seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak langsung serta-merta mengetahui ini skala 1 banding berapa, tapi kita perlu melakukan pengukuran terhadap setiap bagian, bukan setiap per bagian ini dulu, per bagian barnya terlebih dahulu. Jadi misal 1 bar ini berapa senti, mewakili berapa panjang dari keadaan sebenarnya di lapangan, seperti itu. Sedangkan untuk skala angka, kita bisa langsung tahu ini skala berapa, misal 1/75.000, seperti ini. Nah, untuk skala bar, yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran yang ada di sini. Nah, sebaiknya kita menggunakan nilai-nilai yang bulat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pembaca peta. Nah, misal kalau kita ingin melakukan perubahan editing di skala bar, kita bisa klik di scale bar di sini, di drawing order layout. Nah, misal kita mau mengubah map unit yang kita gunakan, seperti ini, misal mau dirubah jadi meter atau terserah Bapak Ibu mau satuannya seperti apa. Tapi saya di sini menggunakan kilometer karena data yang kita gunakan cukup luas cakupannya. Jadi saya menggunakan kilometer.
Nah, Ini pakai lidi. nah untuk mengubah satuannya di sini, kita bisa ganti di sini label text di map unitnya. Kalau di sini dia pakai pisang, jadi pisang. Nah, kemudian untuk membulatkan angka yang ada di sini, kita bisa pindah ke unit bukan. Ada pisang, ada mangga. Ya, mangga juga. Kayaknya mangga. Bisa pindah di sebelahnya sini ternyata. Kalau pisang ada. Di propertiesnya. Kan tadi waktu kita buka pertama properties yang option di sini, kemudian kita bisa buka properties yang ada di sebelahnya. Nah, di sini fitting strategy kita bisa memilih beberapa jenis, bisa berdasarkan jumlah pembagian ininya, Jadi ini akan dibagi menjadi berapa bagian, bisa berdasarkan value-nya. Jadi kita bisa menentukan per bagian dia memiliki panjang atau panjang di permukaan bumi seberapa, seperti itu. Misal saya pilih yang division value saja. Dia ambil kulkas. Berarti buat sendiri ya. Itu kan SD-nya itu kayak Division. ada kulkas gitu. Oh, ternyata yang division width aja, Bapak Ibu. Biar dia per bagiannya bisa dirubah. Misal di sini saya menggunakan nilai 2 dengan subdivision 2. Nah, di sini ada perbedaan antara division dan subdivision ya Bapak Ibu. Jadi division di sini adalah bagian yang ini, bagian yang gede dari skala yang kita buat. Sedangkan yang subdivision di sini adalah yang digunakan untuk mendetilkan lagi. Jadi di sini ada lagi bagian yang lebih kecil. Nah, kita menggunakan 2 saja di sini. Karena kita tidak perlu yang detil-detil banget. Oh iya, tahu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang tertinggal. Nah, kalau kita sudah menambahkan skala, kita bisa move ke komponen selanjutnya, yaitu legenda. Jadi legenda seperti yang sudah saya jelaskan merupakan penjelasan dari simbol-simbol yang ada di sini. Simbol-simbol yang, karena di sini kita hanya menampilkan satu informasi, yaitu jumlah penduduk. Jadi nanti simbol yang akan digunakan adalah simbol poligon dari masing-masing interval, masing-masing kelas yang ada pada data yang kita tampilkan. Seperti itu. Nah, untuk memasukkan legenda, kita bisa langsung pilih pada menu legenda di sini. Nah, kalau sudah terpilih, kita bisa kotakin di area yang ingin kita masuki legenda. Oh, alah. Yang outline-nya kita centang saja ya, Bapak Ibu. Biar dia hilang. Nah, kalau kita memasukkan legenda seperti ini, dia agaknya sedikit nyaru dengan background-nya. Jadi kita sepertinya perlu menambahkan kotakan untuk membatasi tampilan legenda itu sendiri, supaya dia lebih mudah untuk dilihat. Kalau saya bikin kotakan di sini.
Nah, nanti kalau kita menambahkan setiap komponen di sini, dia akan secara otomatis tertambahkan di sini. Jadi kalau misal kita ingin mengedit masing-masing dari komponen di sini, bisa langsung diklik di sini dan dilakukan editing seperti itu. Misal rectangle yang baru kita bikin tadi, rectangle 1, kita akan mengubah atau formatting dari komponen tersebut. Misal akan saya masukkan warna dan stroke-nya. Nah, dia kalau kayak gini kan dia menutupi labelnya. Jadi kita perlu tarik ke bawah legenda yang kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk legenda seperti ini kan terkadang ada informasi yang tidak ingin kita tampilkan. Misal nama dari feature yang kita gunakan di sini kan jumlah underscore penduduk, sedangkan kita tidak ingin memasukkan informasi tersebut pada legenda peta. Nah, pengaturan ini dapat dilakukan, kita klik saja di legenda. Nah, kalau kita ingin menambahkan titel dari legenda itu, kita bisa show-kan titelnya, bisa diklik di sini. Misal kita rubah menjadi, karena kita berada di Indonesia, kita pakai yang bahasa Indonesia saja, legenda tidak dirubah. Ini jangan lupa di visible, kalau tidak dia akan menghilang. Nah, kalau sudah, kita bisa show properties. Jadi kita akan menghilangkan beberapa informasi yang kita tidak perlu masukkan. Misal di sini kita kita akan menghilangkan layer name dari data yang kita gunakan. Jadi kita uncentang saja di layer name. Nah, kan tadi seperti ini kan ada jumlah underscore penduduk di sini, kita uncentang saja seperti ini. Nah, ini bisa diatur-atur lebarnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau ada yang tertinggal? Nah, ada satu lagi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kan kita menampilkan data jumlah penduduk. Jadi perlu diperhatikan di sini. Nah, ini tidak boleh berkoma. Soalnya kita nggak mungkin ada manusia yang koma, individu yang koma. Jadi diusahakan ini bulat ya Bapak Ibu. Tapi ini tergantung dengan data yang akan kita tampilkan. Misal kalau kita ingin menampilkan data pertumbuhan penduduk dalam persen, itu bisa jadi ini akan dapat dimaklumi lah kalau dia memiliki koma di belakang angkanya. Tapi kalau jumlah penduduk kita usahakan dia akan bulat, soalnya nggak ada individu yang koma. Mungkin sampai sini bisa dipahami? Atau mungkin ada pertanyaan? Kalau sudah, kita lanjut saja dulu ke orientasi. Nah, di sini orientasi digunakan untuk menunjukkan arah utara pada peta. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, terdapat beberapa jenis arah utara. Yang pertama adalah arah utara sebenarnya yang menunjuk ke arah utara. Arah utara pada peta yaitu ya ini utaranya peta itu di mana seperti itu. Sedangkan yang terakhir adalah utara magnetis. Di sini umumnya digunakan untuk
peta-peta yang perlu mempertimbangkan sudut, misal peta-peta penerbangan, peta-peta pelayaran seperti itu. Nah, untuk peta ini kita cukup menggunakan arah utara sebenarnya saja. Nah, untuk memasukkan arah utara bisa kita pilih di menu North Arrow. Nah, ini ada beberapa jenis arah utara, beberapa model orientasi dapat kita pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya pilih yang ini. Nah, kalau kita sudah pilih, kita kotakin saja ke area yang kita ingin tambahkan arah utara. Nah, berhubung kita, kalau kita lihat secara visual, dia antara komponen arah utara ini dengan background-nya agak nyaru ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa edit background-nya. Bisa kita samakan saja sama yang lainnya. Sehingga tidak ada informasi background yang nantinya akan mengganggu komponen yang akan kita create. Nah, selanjutnya, berhubung kita ada di Indonesia dengan peta yang berbahasa Indonesia, kita perlu mengganti di sini. Kalau North itu kan bahasa Inggris ya Bapak Ibu, jadi kita perlu sesuaikan dengan base dari peta ini sendiri. Jadi kita perlu menambahkan huruf U di sini. Aslinya ini opsional saja, tergantung Bapak Ibu ingin buatnya seperti apa, tapi agar lebih seimbang, akan lebih konsisten bahasa yang digunakan, kita bisa mengubah di sini utaranya. Seperti yang dicontohkan sebelumnya, ini bisa diganti, ditambahkan ukurannya. Seperti ini. Sama pada. Nah, di sini agar dia bisa menutupi N-nya, kita perlu menambahkan halo. Ah, ini shadow-nya ditambahkan ya. Bukan. Kalau tidak, kita masukkan saja background dari huruf U ini sesuai dengan background yang ada di belakang orientasi yang kita gunakan. Seperti ini. Seperti ini. Jadi kita perlu mengubah N-nya menjadi U sesuai dengan bahasa yang kita gunakan dalam pemetaan yang kita lakukan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita membaca peta,
kita aslinya ini opsional saja sih Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan insert. Jadi insert itu menunjukkan posisi peta ini di permukaan bumi di sebelah mana. Jadi kita menggunakan peta dengan skala yang jauh lebih kecil untuk menunjukkan posisinya. Seperti itu. Kita bisa langsung tambahkan saja map frame baru. Saya letakkan di sini. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut ke insert. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sosial. Nah, di sini ada map frame 1. Kan tadi map frame yang sebelumnya ini untuk yang muka peta seutuhnya menggunakan map frame yang ini, sedangkan untuk yang insert kita menggunakan map frame baru yang di sini, map frame 1. Kalau di sini. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Itu pohon pakai kelapa. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Gula merah, warna hijau. Itu bakso juga di Padang. Apabila kita ingin mengedit dalam dari map frame, kita seperti yang tadi kita lakukan, kita perlu activate terlebih. Beda. Nah, seperti ini. Kalau yang kuning itu bodoh. Iya, itu digoreng. Temenan ya. Mandi. Varian sekarang beda-beda. Kalau tidak kita untuk kita tambahkan dulu map baru biar kita lebih gampang editnya. Kita bisa masukkan base map untuk insert yang kita inginkan. Untuk menggunakan OSM. Yang bulat apa ya? Donat. Foto. Nah, untuk menandai lokasi pemetaan kita perlu menambahkan data lain. Kalau di sini saya akan bertanya saja. Iya, tahu. Nah, berhubung ini hanya untuk menandai area pemetaan kita, jadi kita perlu menambahkan warna yang kiranya terlihat agak cetar, biar dia lebih mudah terlihat pada peta. Itu kita hapus dulu aja. Banyak semua tahu.
model yang kayak sekarang. Nah, kita ulangi yang tadi. Salah, salah, salah. Nah, kita insert map frame baru. Nah, ini yang tadi kan kita membuat insertnya di map baru. Ini. Gitu. Oh iya, sering di bukan minum. Nah, kita masukkan map frame-nya yang map 1. Tinggal seperti yang tadi kita gambarkan kotak di area mana yang akan kita letakkan insertnya. Nah, di sini kita bisa atur-atur skalanya. Misal saya gunakan skala 500.000. Aduh, banding nggak tahu. Nah, di sini saya menggunakan skala 4 juta untuk insertnya, sehingga dia akan terlihat dia posisi pemetaannya di mana dibandingkan dengan area-area lainnya. Misal di sini dapat kita ketahui dia di Pulau Jawa, di utara Bogor, di samping Purwakarta, dan di selatan Laut Jawa seperti ini. Nah, apabila kita menampilkan insert secara terlalu detail, misal terlalu zoom, itu tidak, kalau menurut saya itu tidak terlalu dapat menunjukkan lokasi pemetaan kita di mana. Jadi kita prioritaskan untuk membuat insert lebih tidak zoom, jadi tidak sedetil itu. Nah, kemudian berhubung ini juga peta, jadi perlu ditambahkan ini juga Bapak Ibu, supaya kita dapat terjelaskan dia posisinya di mana secara spasialnya. Nah, di sini seperti yang tadi dilakukan dapat diatur dari interval, kemudian vertikal labelnya seperti apa. Nah, kebetulan di sini sudah cukup bagus intervalnya, jadi kita hanya perlu rubah label secara vertikalnya di sini. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang tertinggal? Nah, kalau kita lihat ini sepertinya legendanya terlalu kecil ya Bapak Ibu. Dapat besarkan saja. Makanya nggak usah. Untuk merubah labelnya, kita bisa ganti di sini label atau headingnya supaya dia lebih terlihat. Misal headingnya kita ganti 18 PT.
Kalau seperti ini dia lebih terlihat dan detailnya kita ganti supaya dia nggak sama besar. Marahin ya, kan biasa sama taruh motor itu, taruh di pinggir jalan. Kalau kita yang biasa ngerayap kan was-was ya. Ini dulu tuh sering dimarahin kalau pulang pas diambil satu itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Progres kita sejauh ini dalam layouting seperti ini overall. Kemudian komponen terakhir dari layout peta adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan, sumber dan tahun pembuatan peta itu digunakan untuk membuktikan keabsahan dari peta yang kita buat. Jadi sumber dan tahun pembuatannya jelas. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan lebih lanjut dari peta itu, kita tidak was-was. Misal di sini saya memasukkan seperti yang tadi dilakukan, kita buat kotak dulu untuk menaruh sumbernya. Nah ini semuanya opsional ya Bapak Ibu, jadi tergantung Bapak Ibu ingin bikinnya seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan huruf di sini. Oh, makanya dia semua proses baca. Kalau di sini kan Nah, di sini kita tambahkan sumber secara manual. Misal sumber kita yang pertama adalah tentu saja data ke penduduk. Nah, sumber kita yang pertama adalah data kepadatan penduduk, tentu saja soalnya kita yang data yang kita tampilkan adalah data kepadatan penduduk. Yang kedua adalah bisa dimaknai ke Indo gitu. Aku tinggal di Jogja. Nggak bisa. Soalnya gue nggak Nah, ini perlu dipertimbangkan, akan lebih baik apabila kita menyertakan juga sumber dari data yang kita gunakan. Misal, berhubung ini data dummy, saya tidak dapat menyertakan sumbernya. Nah, misal di sini ada data kepadatan penduduk. Nah, kita dapat menyertakan, misal ini didapatkan dari BPS atau misal dari instansi-instansi lain yang berkaitan dengan data ini. Nah, kemudian jangan lupa perlu ditambahkan dibuat oleh siapa dan tahun pembuatannya kapan. Tahun 2022. Misal seperti ini.
Jadi dia jelas dia dibuat oleh siapa, tahun berapa, dengan data tahun berapa, diperoleh dari mana. Nah, informasi ini yang nantinya dapat membuktikan keabsahan dari peta yang dibuat, seperti itu. Nah, kemudian selain ini juga umumnya biasanya kalau kita membuat peta dengan embel-embel instansi, kita dapat menambahkan logo atau nama instansi pembuat dari peta yang bersangkutan, seperti itu. Sejauh ini mungkin ada yang ditanyakan. Salah datang gitu ya. Sopan kenalan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan. Kasih minum dong, Mas. Sampai saat ini Biar lancar. hasil yang kita buat adalah hasil layoutan dari peta jumlah penduduk sesuai data yang kita miliki. Jalur JKT berarti Baik, berhubung materi dan penjelasannya sudah selesai dan sepertinya tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur dan perbuatan saya selama penyampaian pelatihan pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk JSLC ke-7 hari ini dengan skema simbolisasi dan layout peserta yang sudah dibawakan oleh Mbak Leli. Terima kasih untuk peserta Bapak Ibu yang telah hadir, yang sudah berpartisipasi pada JSLC kali ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa untuk JSLC selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.